أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kembali bersama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadiratnya Allah Subhanahu wa taala, serta salawat dan salam pula semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian daripada itu kita sambung pengajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Summa qala musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. Faslun fi adabil khuruji ilal masjid. Ini suatu pasal pada menyatakan adab keluar ke masjid. Maka apabila selesai engkau daripada mengambil air sembahyang, maka hendaklah engkau sembahyang 2 rakaat sunat wudu atau 2 rakaat sunat subuh. Jikalau ada fajar itu terbit, demikianlah dikerjakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Selagi akan datang ada beberapa adab kita ketika keluar. Cuma keluarnya kemana? Ke masjid. Nah, otomatis sudah bahwasanya di sini ada ibadah. Jadi keluar rumah itu ada jadi ibadah. Nah, jadi kadang bahasa kitanya ibadah itu cuma dalam rumah. Bahkan kita disuruh juga keluar dari rumah. Keluar dari rumah yang mana nilainya ibadah juga. Nah, napa ibadah nang keluar dari rumah ibadah, yaitu napa keluar ke masjid. Nah, umum baik masjid, baik musalla, baik langgar itu barataan tempat ibadah. Adapun majelis ilmu, majelis zikir itu pun adalah ibadah. Nah, jadi sabaratan apapun tempat-tempat yang ada kebaikan di sana kita disuruh keluar. Nah, keluar ke situ adalah nilainya ibadah. Ada bahasa kitanya ibadah nang kadakawa kita di dalam rumah. Ada ibadah yang istilahnya kadakawa disembunyikan, pasti ketahuan. Napa di antara ibadah nang pasti ketahuan, nang pasti ada digawi di luar rumah, yaitu napa sembahyang berjamaah. Contoh ibadah yang kadang mungkin kita sembunyikan dan memang kadang kalau disembunyikan, sembahyang berjamaah. Nah, apalagi menuntut ilmu. Nah, itu kadakawa disembunyikan. Kalau misalnya aku hendak beribadah nang sakira orang kada tahu aja, takutan kaloria. Lalu beribadahnya di rumah aja. Ingin ada istilah bahasa kitanya orang melihat. Napa alasannya? Takutan kaloria. Ya akhirnya aku sembahyang di rumah aja kada mau kalanggar. Aku sembahyang di rumah aja kada mau ke masjid. Aku menuntut ilmu karena di HP aja kada mau ke majelis ilmu turun. Kenapa? Takutan ria. Misal. Nah, jawabannya tadi ada ibadah nang memang kada kau disembunyikan, tetapi disuruh. Kenapa sembahyang berjamaah? Ingin menuntut ilmu kan disuruh kada kau disembunyikan. Nah, jadi kada apa-apa. Memang seandainya wah orang
rajin benar sembahyang berjamaah 5 kali sehari bulang-bulik, memang 5 kali sehari disuruh sembahyang berjamaah. Umajar orang misalnya menuntut ilmu rajinan benar, inggih bayi sukan kamarian sore sampai tak malam menuntut ilmu, inggih apakah ria kada ria, kenapa memang disuruh. Nah macam itu lah. Nah inggih, jadi kembali ada ibadah nang kita disuruh keluar daripada rumah. Nah apa tadi sebenarnya sembahyang berjamaah lah. Nah inggih sembah apa keluar rumahnya ke masjid. Nah yalah keluar rumahnya ke tempat ibadah. Nah inggih. Apalagi kita seandainya menggawi tadi semua berjamaah ke masjid atau kita menggawi ke tempat ibadah yang lain misalnya menuntut ilmu, itu tiap langkahnya dihitung ibadah pulang. Nah, itu untungnya nih. Nah, jadi kita ada aja bagus saja misalnya kita hendak menggawi ibadah cuma kita misalnya keluar rumah tadi nampak banyak. Nah, inggih. Nah, cuma di sini ada beberapa adab. Inggih, kata beliau, apabila selesai engkau daripada mengambil air sembahyang, maka hendaklah engkau sembahyang 2 rakaat sunat wudu. Nah, inggih. Berarti otomatis orang yang disebutkan di sini baudunya di rumah. Satu. Lah, baudunya di rumah. Kemudian ketika selesai baudu, maka apa disunatakan sembahyang sunat wudu. Nah, sembahyang sunat wudu berapa rakaat? 2 rakaat. Ini amalan Sayyidina Bilal. Sembahyang sunat 2 rakaat wudu ini adalah amalan Sayyidina Bilal. Nah, inggih. Pernah ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah dinyatakan oleh Rasulullah, kata Rasulullah bahwasanya aku mendengar akan tapak batisnya daripada Sayyidina Bilal di dalam surga. Nah, napa amalannya ujar saja Rasulullah? Napa amalan Sayyidina Bilal? Sembahyang sunat wudu. Nah, artinya napa kelebihan yang luar biasa daripada Sayyidina Bilal mengamalkan sembahyang sunat wudu. Nah, jadi selesai kita berwudu, apalagi sembahyang sunat wudu 2 rakaat. Inggih. Atau jadian sembahyang 2 rakaat sunat subuh. Nah, bisa juga karena berarti ini kisahnya bersubuh. Nah, kisahnya bersubuh. Nah, inggih. Jikalau ada fajar itu terbit, demikianlah dikerjakan oleh Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini jadi macam ini dalam fikihnya, bahwasanya ada sembahyang itu bagus di rumah. Napa sembahyang sunat? Nah, ya. Jadi kalau nyakawa macam itu bagus saja. Sembahyang sunatnya di rumah, sembahyang berjamaahnya berjamaah. Nah, kayak itu kayak Rasulullah. Cuma catatan kayak Rasulullah itu napa? Karena Rasulullah rumah sidin bahidaan lawan masjid Nabawi batatai. Jadi Sayyidina Bilal ajan, tuntung ajan Sayyidina Bilal hendak kamat tu bakatuk tuk. Inggih kan Rasulullah artinya hendak kamat. Nah, jadi bila mana kaina Rasulullah turun hanya rekamat. Nah, macam itu. Rasulullahnya apa? Basunatnya di mana? Basunatnya di rumah. Nah, macam itu. Basunatnya di dalam rumah. Kada basunat di langgar. Kenapa? Memang abdal macam itu. Nah, abdalnya macam itu. Nah, inggih. Biar aja. Nih, ada Bapak tutungakan dulu ke pandir. Inggih. 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 Nah, jadi napa? Jadi bahwasanya Nabi itu sembahyang sunatnya di mana? Di rumah. Jadi ambah Nabi sudah tuntung sembahyang sunat hanyar keluar rumah. Nah, macam itu. Nah, kemudian lagi napa? Jikalau ada sebagian itu terbit, demikianlah dikerjakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian pergi engkau ke masjid. Nah, dan sayogianya jangan engkau tinggalkan sembahyang berjamaah. Istimewa pula sembahyang isya dan subuh. Nah, iya. Jadi istimewa pula apa? Sembahyang isya dan subuh. Jadi apa? Ada sembahyang nang banyak benar pahalanya berjamaah. Kenapa sembahyang isya dan subuh? Jadi sembahyang isya lawan subuh itu tak banyak pahalanya berjamaah dari nang lain. Nah, gitu. Kayak arsalnya akan datang ada karena penjelasannya. Nah, gitu. Nah, bahwasanya kalau Nabi kita Muhammad SAW ada sabda beliau, salatul jamaah tabdulu ala salatul fardhi bi 27 darajah. Nah, gitu. Bahwasanya jar Nabi sembahyang berjamaah itu terlebih afdal daripada sembahyang seorang dengan 27 derajat. Nah, gitu. Jadi dibahasakan demikian bahwasanya ketika sembahyang berjamaah pahalanya jelas lebih benar daripada sembahyang seorang. Nah, gitu. Berapa tingkatannya? 27. Nah, jadi sembahyang seorangan sekali 27 kali dibanding sembahyang berjamaah sekali sama pahalanya. Nah, makanya banyak benar di antara kelebihannya tadi. Yang sembahyang berjamaah. Pernah di zaman Rasulullah ada sahabat yang masbuk berjamaah. Jadi sembahyang berjamaah masbuk sarakat. Jadi untung ketahuan oleh Nabi ujar Nabi ini ada sahabat masbuk sarakat. Takwan oleh Nabi sudah untung jar Nabi kenapa jadi masbuk? Jar sahabat tadi, aku habis berlayar, aku habis berdagang, jadi banyak basi simpon. Nah, ambah tuntung basi simpon hanya aku sembahyang tadi talambat sarakat. Nah, ini masbuk. Lalu jar Rasulullah ikan merugi gana, ikan merugi besar. Nah, banyak ruginya ikan. Lalu jar sahabat amun fa itu aku yang dah rugi. Aku menyatakan dagangan kunang banyak tadi aku sedekahkan Rasulullah supaya menutupi nang sarakat rugi tadi. Lalu jar Rasulullah tetap pada mencukupi. Berarti ya jangan luar biasa. Jadi untuk kita harus sama sembahyang berjamaah lah. Lah misalnya andainya kita baisian keluarga kada kawa pang sarumahan sama berjamaah ya, seandainya telah kada apa kita seorang laki-laki nang diwajib nang disunatakan benar, karena nang sunat apa artinya sunat muakkad berjamaah itu lalakian bibinian kada. Nah, kada sunat muakkad itu sunat saja. Nah, tadi cuma karena ketika kita seorang laki-laki berjamaah yang di rumah pun dapat pahala juga. Nah, itulah jadi sama aja seandainya kan menggaduh anak lah di rumah, basi simpun lah di rumah, apakah dapat pahala juga? Tetap jawabannya dapat pahala juga. Karena tadi lebih apa? Karena kita termasuk di antara penolong beribadah. Nah, macam itu. Lah, Nah, jadi kembali. Jadi ada ngarannya sembahyang berjamaah, paling kurang berjamaah itu kalau kita paling kurang berdua. Paling kurang lah ini secara umum dulu. Cuma kenapa disuruh ke masjid, disuruh ke langgar, disuruh ke musalla dan sebagainya? Karena kita mengambil yang paling banyak. Makin banyak kita berjamaah, makin banyak pahalanya. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan itu kenapa? Dilihat karena di jamaah sekian banyaknya tadi, di mana ada jamaah yang paling bagus sembahyangnya. Orang 20 misalnya sembahyang berjamaah kan dilanggar nih. Atau di masjid 20. Di antara 20 tuh ada kan yang bagus sembahyang. Khusuknya bagus, bacaannya bagus, pemaninanya sempurna. Lalu nilainya banyak. Nah, maka dengan nilai yang banyak tadi seluruh jamaah nang 19 tadi sama nilainya nang kaya dihinya dijual. Nah, jadi bagus banyak. Amun kita di rumah bujur pang berjamaah cuma baduduan aja. Nang saikung lupa, nang saikung ada yang. Nah, kenapa tadi? Karena ya kayak Jepang sudah. Lah jadi bagus makin banyak jamaah makin bagus, makanya disuruh ke masjid tadi lah. Nah, jadi makin banyak makin bagus. Apalagi kita memandang sembahyang berjamaah 27 derajatnya dibandingkan sembahyang seorangan. Nah, bahkan banyak lagi lah kelebihannya itu diantaranya apalagi sembahyang berjamaah ini
amaliyah nang pasti diterima Allah. Inggih, kalau saurangan itu jaka ibarat nukar barang itu napa haraga saurangan, haraga sabuting. Kalau nya berjamaah haraga napa? Haraga bagurung. Nah, jadi harga bagurung artinya napa? Nang bagus diterima, nang kada bagus kita misalnya diterima juga. Nah, itu kelebihan daripada berjamaah tadi. Nah, inggih. Nah, bahkan ada lagi di kitab lagi dari napa? Orang yang berjamaah itu napa kelebihannya napa di antaranya silaturahmi. Nah, silaturahmi yang adalah nah kita dengan kata lain sekaligus kita berjamaah sekaligus silaturahmi. Nah, macam itu. Nah, terus dan lagi sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla 40 yawman as-salawati fi jama'atin la tafutuhu fiha takbiratul ihram kataballahu bara'ataini bara'atan minan nifaq wa bara'atan minan nar." Artinya, barang siapa sembahyang 40 hari, yaitu sembahyang 5 waktu di dalam berjamaah, padahal tiada luput di dalamnya satu takbiratul ihram, suatu imam, niscaya disuratkan Allah baginya 2 kelepasan, yaitu lepas dari munafik dan lepas daripada api neraka. Ada ngarannya mengamalkan sembahyang arba'in. Nah, kayak di Madinah lah. Nah, di Madinah dia arba'in. Nah, berarti itu berapa hari? Itu 8 hari kan? Ya lah. Nah, ini 8 harian ya lah 5 kali 4. Ya lah ini apa 5 kali lah 8 kali 5 kali 8 40. Nah, inggih. Nah, inggih kalau arba'in ngarannya kadang-kadang lah nah inggih. Itu bagus diamalkan hingga sampai 40 hari lah, ini 40 hari bukan arba'in itu 4 atau 40 waktu lah. Ini 40 hari kita mengamalkan sembahyang 5 waktu. Nah, misalnya itulah hingga ada orang banyak mengamalkan demikian. Kenapa kelebihannya sampai 40 hari mengamalkan sembahyang berjamaah kada pernah putus mendapat 2 kelepasan ujar Rasulullah. Pertama kelepasan daripada munafik. Nah, lah munafik ini bahaya. Munafik inilah inggih bahasa kitanya orangnya beriman, orangnya Islam, cuma kadang-kadang melanggar daripada hukum Islam. Nah, munafik caranya. Kalau munafik iman itu kayak di zaman Rasulullah kepada beriman padahal menghina Rasulullah. Nah, itu munafik iman caranya. Inggih munafik amal ngarannya kepada Islam cuma kada sembahyang. Ada inggih kada puasa Ramadan, maka itu namanya munafik amal ngarannya. Nah, inggih. Jadi napa itu dilepaskan Allah ketika seseorang mengamalkan apa di antaranya sembahyang berjamaah 40 hari berjamaah. Nah, inggih. Satu, kemudian yang kedua lepas daripada api neraka. Nah, jelas saya sudah. Amun lepas pada api neraka, jawabannya surga. Ya jar guru bahari. Jar guru bahari. Hakun masuk surga kah? Hakun kada masuk api neraka kah? Kayak gini nyaman aja jawabannya lah. Jadi kita hendak nyamannya langsung hendak surga. Nah, itulah inggih. Kali salah jawabannya. Jawabannya apa? Ya indah masuk api neraka. Jadi punya kada masuk api neraka surga. Amun masuk surga bisa transit ke neraka. Nah, bisa juga. Nah, ya, jadi punya kata-katanya lepas dari api neraka harus bertakon lagi ke mana mukanya? Pasti kasurnya karena tempatnya balasan Allah itu 2 aja. Iman surga, iman neraka. Nah, jelas saja sekarang. Nah, ini jadi kalau kita lah ini mudahnya karena kalau ada niat barang di hati hendak penggawi ialah 40 hari sembahyang berjamaah kada pernah putus. Cuma jar guru kami bari ada was-wasnya putus pulang dan mengamalkan lah. Kaum pun bisa putus juga. Nah, kalau bang mungkin nyaman nih kaum kerjanya kiranya lah. Ini cuma kan kadang ada kaum nih kehutannya ada. Nyala ada dalam sebulan nanti ada kadang-kadang kemana kah ini babalalan ya kan ngalih juga. Nah, ini jadi memang harus sungguh. Nah, ini cuma kita berniat barang di hati mudahan kaum ya. Nah, ini apa sembahyang 40 hari dalam keadaan berjamaah. Cuma yang paling sulit adalah subuh. Yang paling sulit sembahyang berjamaahnya adalah subuh. Makanya ini saya akan datang ujar Nabi, man shallal isya'a fi jama'atin fa ka'annama shalla nisfal lail
wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama shallal laila kullah. Artinya ujar Nabi, barang siapa sembahyang Isya berjamaah maka seolah-olah ia berbuat ibadah setengah malam. Dan barang siapa sembahyang subuh berjamaah maka seolah-olah ia berbuat ibadah semalaman. Nah, gitu. Jadi ada kita amalkan misalnya sembahyang Isya berjamaah, sembahyang subuh berjamaah itu pahalanya nang kaya sembahyang sunat semalaman. Kalau kita paling sembahyang sunat semalaman bisa jarang tak gawe, bahkan tidak ada kamu gawe. Lah ya lah enggak. Nah cuma ada fadilahnya. Kenapa sembahyang Isya berjamaah, sembahyang subuh berjamaah itu pahalanya nang kaya sembahyang semalaman. Ini Isyanya aja setengah malam, subuhnya aja setengah malaman dia, mun kaduanya kayak ibadah sunat sama malaman lah. Nah enggak. Ya tadi bahkan ada nang paling nih gana lagi apa sembahyang berjamaahnya adalah subuh tadi. Nah, memandang apa? Bukan memandang rakaat, ada tinggi karena rakaatnya duanya. Apa yang dipandang? Memandang ngalih menggawinya. Sembahyang subuh. Dan lagi kata Imam Al-Ghazali rahimahullah taala, maka sayugianya jangan engkau tinggalkan sembahyang berjamaah itu. Maka jikalau tiada engkau perbuat yang demikian itu, apa faedah bagimu di dalam menuntut ilmu? Jadi bahasa kitanya ujar Imam Ghazali, tanda orang mengamalkan ilmu adalah sembahyang berjamaah. Nah, itu ringkasnya ya. Nah, gitu jadi Imam Ghazali, ilmu apa aja tuh, ilmu fikihnya, tauhidnya, tasawufnya, lalu tanda orang ini mengamalkan ilmu atau dapat faedah ilmunya apa? Sayugianya ini kadang meninggalkan sembahyang berjamaah. Itu jadi Imam Ghazali. Ini penting, sembahyang berjamaah ini penting lah. Ini penting lah. Karena apanya aja berjamaah itu berkah. Ini makannya pun kita nih makan baimbai. Banyak kawan ya lah inggih biar dan bahasa kitanya kepala sahabat karing rami makannya inggih rami aja biar bakuah miha rami makannya jaka ibaratnya tuh apa ngarannya laparnya tuh ada ya lah inggih amun makan seorangan bayi mangkok tutudung kepala iwa karing ya lah bisa kan jadi makan. Nah ya lah inggih amun berjamaah tuh rami ya lah inggih keluarga bayi tak kumpul 80 ya lah inggih 15 sabarataan makanan raminya padahal dimakan kada nyaman kan cuma rame kada itu pangja berkahnya. Makanya fil jamaah barakatun, dalam berjamaah itu ada berkat tadi. Nah kayak sembahyang kayak kita beramal beribadah adalah kayak sembahyang tasbih nih amun saurangan amun tentu tagawe seminggu sekali tagawe kan kada tentu kita bawa berjamaah alhamdulillah. Sembahyang hajat ya le ingge amun tagawe seminggu sekali amun nang rajinan tagawe kita nang kada rajinan kayak ulun contohnya yalah ingge dibawa berjamaah ratibul haddad ratibul attas bawa berjamaah burdah bawa berjamaah alhamdulillah tagawe aja. Nah yalah ingge amun saurangan tadi kadang itulah berkahnya kita berjamaah. Maka amun berjamaah nih ingge kayak kita membaca maulid kan. Ingge kayak kita misalnya membaca apa ngarannya membaca ratibul haddad kan. Ada yang bisa membaca alhamdulillah, nang kada bisa membaca apa? Tak umpat juga. Nah sama. Coba kan di rumah kada bisa membaca mun tak salah bujur. Inggih ya lah mun kada bisa bujur saurangan di rumah. Amun berjamaah bamudal duduk aja. Nah ya lah inggih bamudal mendengar aja. Pahalanya sama. Bamaulitan kada kau apa membaca rawi baratan. Ya lah inggih saya ikung badu aja membaca rawi nang lainnya mendengar aja pahalanya sama kada beda. Nah ya lah inggih itulah untungnya berjamaah. Inggih makanya sih apapun hendaknya kita bagus menggawinya berjamaah ya ibadah lah inggih. Apalagi kita karena di sini juga pian karena di akhir-akhir itu ada adab kita beramal beribadah. Kita orang awam anggaplah orang awam aja dulu kada usah dianggap orang hebat lah inggih. Orang awam itu ibadahnya bagusnya berjamaah inggih atau jadi kita cari karena ibadah itu kita cari nang berjamaah itu orang awam. Lain kan orang hebat lah. Jadi kita jangan mahirani orang wali lah. Orang pun wali itu apa di rumah aja sih itu jangan dihirani. Itu lain awam marahnya. Kenapa si dinto kada tahu bagaul lagi masyarakat? Kenapa si dinto kada mau kumpul lagi masyarakat beribadah seorangan aja di rumah? Itu jangan digaduhi.
Kenapa jangan digaduhi? Karena beliau itu sudah lebih awal, lebih daripada awam. Yalah orang hawas ngarannya, orang hibat. Dan itu lain pulang amalannya. Yalah itu lain pulang amalannya. Kan kayak kita ingin jadi amalan kita ini orang awam satu berjamaah. Apa aja cari amalan yang berjamaah. Kada usah dulu amalan seorang tengah malam di rumah di kamar. Itu kan ini dulu. Kan lain orang hibat. Aku aja rasa hibat bang, baik maaf awam nggak bisa hibat lah. Buktinya awam ya lah, hakun aja mencari bibinya nang bina langkar ketujuh aja. Itu ngarinya kan hibat lagi. Ya lah, badusta kadang-kadang hakun aja. Nah, engge malandau hakun aja. Nah, itu ngarinya kan hibat. Nah, berarti kita boleh hibat lagi. Nah, berarti kita boleh hibat aja. Cari amal ibadah itu nang berjamaah satu. Nah, kemudian yang kedua, kita orang awam cari amal ibadah itu namanya nang baswara. Nang kadengaran, nang bepandir. Nah, ini jadi harus ada nang di suara itu amalan kita orang awam. Nah, ini amun orang hawas orang di hati aja. Orang kada lagi nang karimut, kada lagi orang di hati aja orang nah manda menjadi ibadah orang. Berjalan kan orang jadi ibadah di orang. Seorang kada kalah kita. Aku jangan mau pati jujur anu apa tapakur aja amalan. Nah, lain makamnya itu. Lah, yang kita pakur itu kan apa memikirkan Allah Ta'ala itu amalan orang hebat. Nah, ini kita boleh aja cuma kan nang fokusnya kita ini amalan cari nang ada suaranya. Burda suara yaleh, dalail suara, ratib maratib suaranya itu bagus macam itu. Nah, ini lain orang hebat seorangan di rumah orang halwat seorangan. Lain orang hebat di hati nanya ke pina kata lihat sini baca Quran ya. Nah, itu jangan dihilangnya. Jangan digaduhi, itu orang hebat. Nah, jadi kembali terakhir di sidin Ujian Imam Ghazali, sayuginya jangan engkau tinggalkan sembahyang berjamaah jika kita ini termasuk daripada penuntut ilmu. Amunnya kadada faidahnya sin bagi kita untuk ilmu kalau kena sembahyang berjamaah. Nah, ini aja mudahan kita kalau mengamalkan sembahyang berjamaah. Wallahu a'lam, mudah-mudahan ada manfaat dan barakahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala bersama kita, mudah-mudahan kita kalau mengamalkan diberi taufik hidayah oleh Allah, mudah-mudahan kita husnul khatimah. Al-Fatihah.